kakak sudah melihat adik-adik yang di rumah sangat bersemangat untuk beribadah online pada hari ini. Kakak sudah melihat ada Yosua, ada Andreas. Kak Jessica lihat siapa lagi ya kak? Kak Jessica juga melihat ada Gabriel dan Cecil, Kak. Wah, kakak juga yakin pasti Kak Yohana sudah melihat adik-adik yang di rumah sangat bersemangat kan kak? Iya dong, Kak. Adik-adik yang di rumah, yuk sekarang tiba saatnya kita mau beribadah pada hari ini. Sebelum kita beribadah, kita satukan hati dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami dapat beribadah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati juga kakak kami yang membawakan firman ini Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum memulai ibadah online pada hari ini, kakak punya yel-yel baru loh. Kalau kakak bilang Rahmani Kids, adik-adik yang di rumah jawabnya Praise the Lord. Kita coba ya sekali, Rahmani Kids, Praise the Lord. Sekali lagi ya, Rahmani Kids, Praise the Lord. Dengan semangat kita angkat pujian yang pertama, Puisi Mahakarya. Yuk adik-adik, dengan semangat ya kita angkat pujian ini. Yang belum tahu lagunya sama-sama belajar. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Adik-adik, yuk dengan semangat yuk. Kita belajar lagu ini sama-sama. Ikutin gerakan kakak-kakak di sini juga ya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Haleluya. Wah, tadi kakak sudah melihat nih adik-adik memuji Tuhannya sangat semangat. Tapi kakak yakin kali ini adik-adik memuji Tuhan lebih lagi semangat. Kalau begitu kita angkat pujian kita yang kedua, Bapak Abraham. Ayo adik-adik kita menari bersama, bernyanyi bersama. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham
adik-adik, Tuhan kita sangat dahsyat ya. Buktinya, Bapak Abraham memiliki banyak keturunan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Haleluya! Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita satukan hati, kita angkat pujian kita, anak bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupnya telah cemat, lagi pun hina, lihat jalanmu susah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda, dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut,
maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Shalom semuanya, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1, yaitu berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Tuhan Yesus memberkati. Teman, aku Karisa dari kelas 6. Jadi hari ini aku mau doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati Tuhan, karena hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan Engkau jauhkan kami dari virus-virus apapun yang mengganggu keluarga kami Tuhan, penyakit apapun yang mengganggu keluarga kami Tuhan. Dan berkat juga Tuhan Ibu Gembala kami, Bapak Gembala kami, dan seluruh keluarga Tuhan, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan, dan dijauhkan dari virus-virus apapun dan penyakit-penyakit apapun yang mengganggu keluarga mereka. Dan berdoa juga Tuhan, kakak gereja kami,
Semoga mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan guru-guru gereja kami Tuhan. Semoga sultan diberikan kesehatan, kekuatan, dan dijauhkan dari virus-virus apapun yang mengganggu keluarga mereka, dan penyakit-penyakit apapun yang mengganggu keluarga mereka. Nah, berkat juga Tuhan, teman-teman kami, semoga mereka selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan dijauhkan dari penyakit apapun yang mengganggu keluarga mereka, dan virus-virus apapun yang mengganggu keluarga mereka Tuhan. Dan semoga Indonesia ini cepat pulih dari virus corona Tuhan. Semoga virus corona cepat berlalu Tuhan Yesus. Dan hanya ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin.